Hai hai hai, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Oh iya, gue seneng banget nih kali ini karena gue ingin menyambut kalian. Selamat datang di channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur. Iya, Dedi Kingkat bersama gue. Dedi bukan pakai I, bukan pakai I. Oke teman-teman, seperti biasa kita belajar lagi di video ini. Kita lihat langkah-langkah atau step by step yang gue lakukan dalam motong rambut customer gue kali ini ya teman-teman ya. Nah kali ini gue pengen bikin potongan middle part teman-teman, atau potongan belah tengah. Yang kita tahu bahwa middle part atau potongan belah tengah itu udah mulai tren lagi. Yang dulu kalau kalian anak 90-an pasti pernah ngalamin potongan belah tengah. Nah, itu keren banget saat itu. Dan sempet potongan belah tengah atau middle part ini ditengarai atau tampak culun di tengah-tengah masyarakat ya, sempat mengalami hal itu. Tapi bukan tidak mungkin rotasi gaya rambut itu kembali lagi. Artinya yang dulu pernah tren down atau drop, nah sekarang naik lagi teman-teman. Nah kali ini kebetulan model middle part yang sudah mulai tren kembali. Nah yuk gue ceritain gimana awal-awal gue potongnya. Nah yang pertama gue lakukan adalah parting ya teman-teman ya, untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah itu fungsinya adalah ngejaga supaya panjang rambut bagian atas nanti dipotongnya sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang kita pengen dan yang customer inginkan. Nah setelah diparting lanjut gua clipper overcomb untuk mengurangi ketebalan rambut bagian samping, kiri, kanan, dan belakang. Nah setelah itu kayak yang kalian lihat saat ini adalah gua pakai guard nomor 4 untuk ngurangin ketebalannya. Nah, karena rencananya bakal gue buat gradasi di bagian samping sama belakangnya. Tapi gradasinya ini nggak yang terlalu habis, nggak yang terlalu tipis ya teman-teman ya. Agar supaya lebih tampak rapi aja bagian samping sama belakangnya. Nah makanya setelah pakai guard nomor 4 barusan, nah kali ini gue pakai guard nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang. Nah jadi bagian sampingnya itu hanya di area cambangnya, terus di bagian belakang banget. Sedangkan yang di bagian telinga itu gua sengaja biarin supaya masih ada volume di situ, sehingga ngebuat bentuk kepalanya itu lebih solid. Bentuk kepalanya itu lebih adaan. Apa ya nyebutnya ya, ya enggak terlalu habis atau terlalu tipis. Jadi area di belakang telinga sengaja dibuat lebih agak tebal. Nah yang dibuat gradasi hanya di bagian samping sama belakangnya. Setelah tadi pakai guard nomor 4, terus kali ini pakai guard nomor 2 di bagian samping sama belakangnya aja. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Middle part itu bisa juga dibuat comma hair, bisa juga ya middle part bisa juga dibuat curtain. Yang pasti middle part itu belahannya ada di tengah. Nah di tengahnya pun nggak harus yang kalau dipresentasikan 50-50, nggak juga, asalkan persentasenya melebihi dari 20-80 ya. Bisa 40-60 masih bisa dibilang middle part. 30-70 itu bisa disebut side part. Jadi 40-60 itu hampir di tengah-tengah. 30-70 masih bisa lah middle part. Yang side part adalah 20-80. Ini ngomongin presentasi ya teman-teman. Seandainya kalau kalian lihat dari depan itu banyak sisi kiri dan sisi kanannya kalau dibelah. Oke, kayak gitu middle part menurut gua. Nah, kalau kalian punya pandangan lain soal middle part, boleh dong share di kolom komentar. Menurut kalian middle part itu seperti apa? Atau model belah tengah itu seperti apa? Seperti apa? Dan ada nggak dari kalian yang nonton video ini pernah ngalamin di zamannya model belah tengah itu lagi tren? Nah, saat itu kalau boleh mengingat-ingat, pas lagi ngetren-ngetrennya atau naik-naiknya
grup band Indonesia namanya Sheila on Seven. Nah itu identik banget dengan gaya rambutnya Duta Sheila on Seven itu potongannya belah tengah teman-teman. Jadi yang mempopulerkan saat itu menurut gua Duta Sheila on Seven, atau ada lagi nggak setahu kalian yang mempopulerkan saat itu model belah tengah? Tentu model belah tengah yang saat ini dengan transformation yang ada ya, tetap ngikutin perkembangan zaman dan sesuai dengan tren yang ada. Alright, yang kayak gue bilang tadi, bagian bawahnya bakal gue buat gradasi. Nah, gradasinya tetap kayak biasa nih teman-teman. Seperti biasa gue melakukan atau membuat gradasi, yaitu prinsipnya buat garis, ilangin garis. Jadi saat garis itu hilang, maka terciptalah gradasi. Bukan begitu? Thank you banget ya teman-teman ya, yang masih stay sampai di menit ini, yang masih stay sampai di detik ini. Apalagi buat teman-teman yang baru gabung atau baru nemuin video gua, yang mampir di beranda lo dan kebetulan lo klik dan lo simak sampai di menit ini. Thank you banget. Itu tandanya lo sudah support dan mendukung video-video di channel ini dan tetap pertahankan hal tersebut. Jadi supaya supaya channel ini atau video-video yang ada di channel ini bisa jadi wadah kita nih, bisa jadi wadah kita untuk saling belajar, bertukar pikiran, saling sapa dan silaturahmi. Nah, seru banget tuh kayaknya untuk upgrade skill. Cakep nggak tuh? Oke teman-teman, balik lagi ke langkah-langkahnya ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, bahwa kalau mau motongin rambut bagian atasnya adalah patokannya dari belakang teman-teman. Jadi gue mulainya dari belakang. Gimana caranya supaya rambut bagian belakang itu connecting sama gradasi yang dibuat di belakang. Nah jadi nggak ngegantung, nggak disconnect. Tapi nanti waktu ke arah samping dan ke depan itu semakin panjang. Jadi walaupun bagian sampingnya disconnect atau ngegantung itu nggak masalah ya. Jadi yang penting kita tahu patokannya, tinggal ngikutin patokan yang udah dibuat. Jadi gua potong bagian belakangnya dulu, terus bagian depannya gua section, dipotongnya sedikit demi sedikit. Supaya apa? Supaya hasil potongannya lebih detail, jatuhnya lebih natural nantinya. Makanya cara potongnya pun point cut teman-teman. Nah kayak gini contohnya yang gue lakukan, yang gue peragakan, tetap dengan patokan panjang rambut bagian belakang. Semakin ke depan dia semakin panjang. Nah ini nanti jadinya akan lebih berelevation, bergraduation. Gradasi dan graduation itu berbeda ya. Gradasi itu kan ya berlapis-lapis, dari tipis ke tebal, jadi warnanya jadi bergradasi. Nah kalau graduation itu bertingkat-tingkat teman-teman, jadi numpuk-numpuk, alhasil nanti jatuhnya tampak bertekstur. Nah gitu teman-teman cara gua untuk penyebutan potongan rambut bagian bawah dan rambut bagian atasnya. Intinya adalah nanti stylingnya bakal gua buat middle part atau belah tengah yang udah pernah tren di tahun 90 sampai 2000-an lah. Jadi pas gua SD tuh kakak-kakak kelas gua atau SMP itu rambutnya belah tengah keren banget. Tapi gua melewati era itu. Nah, setelah era belah tengah selesai, barulah belah pinggir yang ngetrend dengan minyak rambut pomade saat itu. Jadi gitu teman-teman. Menurut gua yang sudah terjadi adalah ada rotasi gaya rambut pria yang dulu pernah tren kini kembali lagi. Contohnya adalah model middle part ini yang dulu pernah tren itu ngetren lagi sekarang. Ngetren culun, ngetren kayak klasik pun gitu. Jadi setelah era belah tengah sebelum ini itu digantikan dengan classic cut. Nah sekarang balik lagi, selain middle part ada juga potongan mullet yang pernah disebut bahwa yang waktu culunnya itu adalah potongan supir truk, bahkan sampai kayak gitu. Oke, sudah sampai gua buat
deep point cut. Jadi ini mempertegas lagi gradasi, bukan gradasi tapi graduation, supaya lebih tampak natural dan bertekstur. Karena kebetulan memang volume rambut customer gue kali ini kebetulan lumayan tebel ya, jadi perlu adanya teknik deep point cut. Jadi arahnya adalah dia itu lebih, cara pengguntingnya itu sejajar dengan arah rambut. Nah seperti itu teman-teman. Dan selesai sudah pemotongannya kali ini. Modelnya middle part atau belah tengah. Dan jadi tinggal gua styling. Oke, sampai di sini ada nggak yang nggak paham? Ada nggak yang kurang paham? Atau ada nggak yang kurang? Atau ada yang nggak yang perlu ditambahin? Pokoknya jangan ragu dan jangan bimbang untuk tulisin apa aja di kolom komentar, mau baik atau buruk, saran atau kritik, itu yang pasti akan jadi aksi, yaitu tetap dengan tujuan mengupgrade skill. Tapi ingat ya teman-teman, tidak ada niat saling mengajari atau menggurui. Di sini adalah hanya gua men-share langkah-langkah gua dalam mencukur. Sepertinya sampai di sini aja ya perjumpaan kita di video ini. Pokoknya gua tunggu saran kalian, kritik juga di kolom komentar. Gua Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Jadi ini yang gue maksud tadi, model middle part. Thank you and bye.